Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Trunojoyo Madura, akan menjelaskan mengenai materi KNN dalam sistem pendukung keputusan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok belajar kami. Berikut merupakan susunan kelompok belajar kami. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi. KNN atau K-nearest neighbor merupakan salah satu metode untuk mengambil keputusan menggunakan pembelajaran terawasi, di mana hasil dari data masukan yang baru diklasifikasi berdasarkan terdekat dalam data nilai. Algoritma K-nearest neighbor atau KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek yang berdasarkan dari data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. KNN merupakan algoritma supervised learning di mana hasil dari query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada algoritma KNN, di mana kelas yang paling banyak muncul nantinya akan menjadi kelas hasil dari klasifikasi. Tahap yang pertama adalah normalisasi. Perhitungan ini berguna untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data yang berada pada tabel yang tepat. Berikut adalah rumus normalisasi, yaitu X dikurangi min atau data minimum dibagi dengan max data maksimum dikurangi min data minimum, dan X-nya adalah data. Lalu tahap selanjutnya adalah mencari distance. Distance yang dimaksud adalah jarak dari data tes yang akan diklasifikasikan dengan jarak data yang telah dinormalisasi. Dengan data tersebut berfungsi untuk landasan yang akan digunakan untuk diambil beberapa data jarak terpendek berdasarkan nilai K yang digunakan. Berikut adalah rumus untuk mencari distance, yaitu akar buka kurung X1 min Y1 kuadrat ditambah buka kurung X2 min Y2 kuadrat tutup kurung. Mencari data terdekat dengan kriteria K. K di sini berfungsi untuk menjadi pembatas antara data yang digolongkan ke terdekat. Di studi kasus kali ini, dengan menerapkan metode KNN, tools yang kami gunakan adalah RapidMiner. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya bisa disambung oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan tools RapidMiner. Sebagai informasi, RapidMiner merupakan sebuah software yang dapat membantu kita dalam melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analisis prediksi. Pertama-tama, kita siapkan terlebih dahulu dataset dan data testnya. Untuk datasetnya, kebetulan diperoleh dari kaggle.com yang mana mempunyai kriteria data gaji dan data umur, di mana kriteria tersebut nantinya digunakan untuk menentukan apakah membeli mobil atau tidak. Di sini terlihat pada bagian proses terdapat beberapa komponen, diantaranya ada dua retrieve dataset yang salah satunya dihubungkan ke KNN ya, dan kemudian dihubungkan ke apply model, dan melalui performance komponen tersebut dihubungkan ke result. Dan untuk parameternya sendiri, kita menggunakan 130 untuk nilai K. Dan ini adalah hasil pemrosesan. Terlihat bahwa nilai confidence 0 adalah 0,353, sedangkan nilai confidence 1 adalah 0,647, dan nilai prediksi membeli atau tidaknya adalah 1.
Dan pada bagian ini adalah untuk melihat lebih detail hasil pemrosesan seperti bentuk tipe datanya apa dan sebagainya. Kemudian ada hasil set dan tes. Bagian ini juga sama seperti sebelumnya, yaitu untuk melihat hasil lebih detailnya lagi. Setelah ini akan ada perhitungan KNN dengan menggunakan tools RapidMiner yang akan disambung oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke implementasi menggunakan RapidMiner Studio Education versi 9.10. Sebelumnya kita harus menyiapkan dataset dan data test terlebih dahulu. Ini untuk dataset dan data testnya. Nah, dataset ini kami peroleh dari kaggle.com dengan kriteria data gaji dan data umur untuk menentukan apakah seseorang itu membeli mobil atau tidak. Nah, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama user ID, gender, age, estimate salary, dan purchase. Nah, di sini 0 itu berarti tidak membeli dan 1 berarti membeli. Nah, dan berikut adalah data tesnya. Ada satu data dan di bagian purchase ini masih belum diketahui. Langsung saja kita buka RapidMiner Studio, kita import data terlebih dahulu, masukkan dataset yang sudah disiapkan. Nah, kurang lebih di sini ada 400 data. Selanjutnya kita atur format kolomnya. Di sini kita hanya menggunakan 3 kolom saja. Jadi untuk user ID ini tidak digunakan, gender tidak digunakan. Yang digunakan adalah age dan estimate salary dan juga purchase. Dan di sini kita pakai binominal dan role-nya sebagai label. Jika sudah, kita next saja. Kita simpan datanya di local repository, kita tempatkan di folder data. Berikut adalah data yang sudah diimport tadi. Selanjutnya import data lagi untuk data tes. Sama seperti tadi, user ID tidak digunakan, gender juga. Ini kita atur ke binominal, sama role-nya label. Oke, next kita simpan juga datanya di folder data di local repository. Nah, jika data sudah diimport, kita pergi ke views design. Di sini kita bisa masukkan dataset dan data testnya dulu ke proses. Nah, selanjutnya kita pakai operator KNN karena di sini kita menggunakan KNN. Selanjutnya pada operator KNN kita mengatur K. Nah, nilai K menyatakan berapa banyak jumlah neckbore atau data yang terdekat dengan suatu objek. Jumlah neckbore yang berbeda tentu akan mempengaruhi hasil klasifikasi terhadap suatu objek. Di sini kita atur nilai K-nya 131. Nah, nilai K sendiri ini tidak boleh genap karena dikhawatirkan nanti outputnya akan sama antara 1 dan 0. Jadi untuk nilai K ini diharuskan nilai ganjil. Nah, selanjutnya masukkan operator apply model untuk menjalankan KNN tadi. Nah, selanjutnya hubungkan tiap-tiap operator dan data dengan datanya. Nah, jika sudah, kita bisa run proses. Nanti bakal muncul output untuk data test, apakah data itu masuk ke kategori membeli atau tidak. Nah, berikut adalah hasil dari prediksi data
tes yang udah disiapkan tadi. Di sini prediksi dari datanya adalah 1 yang berarti membeli. Berikut ada nilai confidence dari untuk output 0 dan output 1. Dan dari nilai ini data tersebut lebih mengarah ke 1 yang berarti membeli. Nah, hasil ini nanti bakal dibuktikan dengan perhitungan manual menggunakan Excel oleh rekan saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya, nama saya JM Hafid Yasef Alfoni, NIM 031. Yang pertama, dari data yang kita peroleh dan kita gunakan tadi, kita gunakan data umur dan data gaji. Dari data tersebut kita standarisasi dengan rumus data umur kita kurangi dengan data umur terkecil, lalu kita bagi dengan data umur terbesar dikurangi data umur terkecil. Hasilnya seperti berikut. Lalu perhitungan tadi kita gunakan juga pada perhitungan gaji, data gajinya. Dari kedua data ini kita gunakan untuk menghitung distance. Distance di sini jarak dari data awal dengan data tes. Yang rumusnya akar data umur dikurangi dengan data tesnya, yaitu 60, dan data gaji dikurangi dengan data tes gaji, maka hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita mencari K. Kita perhitungan KNN-nya, yaitu K di sini adalah mencari 131 data terkecilnya dengan rumus jika data distance tergolong dari 131 data terkecil, maka menampilkan broadcast-nya. Jika tidak, maka kita kosongkan. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk lebih pastinya kita hitung jumlah sel yang memiliki data, yaitu tepat 131. Dari data K ini kita hitung jumlah yang memiliki nilai 1 dan jumlah yang memiliki nilai 0, yaitu 84 dan 47. Apabila jumlah 1 lebih banyak, maka hasilnya beli. Apabila kita hitung 84 ini dibagi dengan 131, maka hasilnya 0,41 dan 0,358. Ini sama dengan perhitungan pada aplikasi Rapid Miner, 0,358 dan 0,642, dan prediksinya pun sama, yaitu beli. Di sini prediksinya yaitu 1. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.